Haryoto. Antoni Erga terlepas. Hasil kontrolnya Antoni Erga. Berhasil. Laki-laki Niko. Biasa Antoni Erga keluar menggantikan Haryoto dan hampir selalu berhasil memberikan permainan luar biasa ya. Betul. 2 kali menyamakan kedudukan. Sebenarnya pressure tuh lama-lama tuh kalau kita tuh udah biasa tuh pressure tuh jadinya excited kan. Oke. Pressure itu kita bikin jadi excited, terus lama-lama bakal menuju ke enjoy. Karena Erga bingung ya ceritanya dari mana. Karena Erga juga nggak nyangka kan bisa dapat tawaran dari Satria Muda. Oke. Kita tahu kan Satria Muda pembinaannya bagus, timnya punya standar yang tinggi. Oke. Mereka juga pasti cari yang terbaik untuk menjadi yang terbaik dalam segala aspek. Ya Erga nggak bisa jelasin gimana karena bingung juga jelasinnya. Iya, kenapa benar. mereka mau? Tiba-tiba telepon. Iya. Siapa yang telepon? Kalau boleh tahu waktu itu? Ya manajernya ya? Ya manajernya. Manajernya langsung telepon ke Erga atau ke pelatih dulu waktu itu? Mungkin mereka udah izin dulu ke pelatih, ke klub, baru ke Erga mungkin. Oh, waktu itu Karena berarti jalurnya begitu. gitu ya jalurnya. Ya. Oke. Ya jadi karena itu SM udah nawarin, Erga juga yakin nggak yakin sebenarnya. Erga juga bilang ke Satria Mudanya. Kenapa? Sempat ragu berarti ya? Sempat ragu karena ini tim bukan sembarangan tim. Oke. Karena dia juga pengen standarnya tinggi. Tapi setelah dipikir-pikir berapa bulan, kan setelah tawaran itu Erga jeda 2-3 bulan baru memutuskan untuk terima. Cukup lama ya? Iya. Emang dikasih space waktu selama itu? Karena memang ya karena abis season juga kan, jadi waktunya lumayan panjang. Oke. Jadi Erga juga berpikir tujuannya sama, Erga juga pengen jadi yang terbaik. Erga juga pengen belajar, bisa dapat lingkungan yang lebih besar lagi, mungkin pastinya kita juga bakal beradaptasi di situ, kita untuk jadi besar. Ya. Karena di sana banyak pemain timnas, dari pelatih juga pernah ke timnas semua, pasti yang terbaik. Jadi cocok. Karena semakin cocok di situ sama SM-nya juga, makanya Erga pilih SM. Oke. Berarti di Satria Muda berapa lama nih di kontrak kalau boleh tahu? Dari 2021 ya? 3 tahun. 3 tahun. Berarti sampai 2024 ya? Iya. Sampai 2023, 2024 lah ya. Karena nggak genap juga setahun di 2021 kan. Iya. Waktu itu masuknya. Udah di ujung tahun. Iya, di ujung tahun. Jadi mungkin pasca ini kayaknya melihat potensinya Antoni Erga, klub-klub besar yang lainnya kayaknya bakal 2023, 2024 nih Erga udah kelar di Satria Muda. Pokoknya harus cepet-cepet gitu ya. Kalau nggak diperpanjang kontrak gitu ya. Itu yang semoga karirnya melejit lah ya ke depannya. Pastinya. Amin. Kita karena lihat track recordnya Erga juga menjadi satu catatan yang ya ini sangat membanggakan di dunia bola basket yang ada di Indonesia. Kemudian ngomongin Satria Muda nih, di sana Erga untuk bisa beradaptasi dan proses Erga melakukan pendekatan dengan pemain-pemain yang ada di sana tentunya senior seperti apa? Mereka baik, tapi untuk pendekatan sebenarnya nggak susah kalau di luar. Oke. Kita kan di basket tuh harus pendekatan juga harus di luar basket, di dalam basket. Di luar lapangan gitu ya, di dalam lapangan. Di luar basket tuh Erga udah deket lah sama anak-anak semua. Sudah oke. Cuma yang di dalamnya tuh masih belum. Karena di pembicaraan di basketnya mungkin belum klik. Oke. Erga belum nemu ritmenya bisa main sama mereka. Belum klik gitu ya? Iya, emang itu sebenarnya udah ditegasin pelatih sih, itu butuh waktu. Karena Erga juga orang baru di situ, mereka udah lama, ada yang udah 7 tahun bareng, ada yang 5 tahun bareng, jadi Erga orang baru. Dan itu diwajarin pelatih, jadi pelatih juga tetap dukung, sabar, tetap berpikir positif untuk sampai ke titik bisa nemu ritmenya sama mereka. Oh, berarti sempat ngerasa pressure juga ya, tertekan juga waktu itu? Ya, pressure banget, apalagi waktu menjelang tanding juga ada kendala di garda utamanya Hardianus cedera. Iya, waktu itu. Jadi ya. Ini tapi menjadi satu prestasi loh. Kalau saya lihat Erga
menggantikan ya, memberikan ya menjadi bantalan ya ketika bintangnya Satria Muda Hardianus cedera sebagai point guard, akhirnya Erga yang dipercaya untuk menggantikan itu. Iya. Perasaan Erga waktu itu seperti apa? Apakah ini tekanan banget nih atau malah merasa oh ini gua banget nih, ini waktunya gua buat bisa bantu tim untuk bisa show up juga mungkin. Bilangnya gimana ya? Antara seneng sama sedih juga. Senengnya kenapa tuh? Seneng ya kita bisa main banyak. Oke, betul. Kita bisa langsung dipercaya dapat menit play banyak. Sedihnya juga mungkin karena dia penting di tim ya cedera kan. Oh gimana? Iya, betul. Tapi setelah dari itu Erga siap nggak siap harus siap. Tapi karena dibantu oleh kaptennya tim saya Arki, jadi Erga bisa step up di situ untuk menggantikan si Hardi. Sampai pada akhirnya Erga juga nggak nyangka bisa dapetin ritme timnya di game itu. Padahal di latihan nggak dapet. Oke. Pas ketika main, Klik ya semuanya. Klik semua tiba-tiba. Menarik. Dan kalau ngomongin di Satria Muda, masalah pressure dan lain-lain, cara Erga untuk bisa mengatasi itu dari tekanan mental, akhirnya membina mentalitasnya sekarang sampai bisa menjadi seorang juara gitu ya dari Satria Muda. Gimana tuh proses pembinaan mentalnya? Sebenarnya pressure tuh lama-lama tuh kalau kita tuh udah biasa tuh pressure tuh jadinya excited kan. Pressure itu kita bikin jadi excited, terus lama-lama bakal menuju ke enjoy. Karena Erga udah biasa mungkin, karena Erga udah latihan keras, udah tahu gimana hidup pun kita Erga di luar tuh udah tahu gimana, jadi Erga bisa ngelewatin itulah. Dari yang tadinya pressure jadi excited tuh jadi enjoy. Oke, siap. Iya. Pengen tahu dong, kan kemarin di Satya Wacana nih. Iya. Apakah Satria Muda tuh jadi satu klub yang memang oh ini gua harus kesini nih gitu? Mungkin orang-orang kebanyakannya umumnya iya. Cuma Erga nggak berani juga berpikir Erga bisa ke Satria Muda. Udah bahasanya waktu itu ciut lah ya. Iya, kayaknya karena orang hebat semua di sana. Iya, ya. karena juga si Satria Muda tuh pakai tipe yang pembinaan, jarang mau beli pemain. Oh, jadi emang pengen dilahirkan bintang-bintang itu ya dari Satria Muda gitu ya? Iya, bukan produk yang udah jadi mereka beli gitu ya? Dan Erga juga bukan produk jadi, dan karena mereka melihat Erga ada potensi, makanya mereka mau. Ya jadi paling Erga tuh dulu berpikirnya bakal ke tim kayak Prawira. Makanya Erga mikirnya dulu Prawira mungkin. Kayak tim-tim yang menengah lah. Tapi ya nggak tahu kan, kita namanya juga udah jalan tiba-tiba. Betul. Ini jadi satu ya rezeki dan kebanggaan lah ya. Jadi berkat juga buat Erga ya selama perjuangan di bola basket tentunya. Nah kemudian ngomongin tadi tentang masalah pembinaan di Satria Muda, gimana treatment dari manajemen yang ada di Satria Muda, kemudian ya bisa merawat atlet-atletnya gitu ya, atau mungkin membuat mereka jadi sesuatu yang jadi di bola basket. Satria Muda bisa dibilang tadi kan, prinsip mereka memang terbaik kan. Jadi orang-orang yang di dalam pun ya gitu, kerjanya juga pasti bagus-bagus. Mereka nge-treat pemainnya, nge-treat pelatihnya sama, karena harus sejajar kan, biar tujuannya kesampaian. Karena prinsip mereka kan, kalau manajemennya nggak sejajar, pelatihnya nggak sejajar, sama itu pemainnya nggak sejajar juga, nggak bisa juara. Karena saya ngebangun itu dari pemain, pelatih, manajemen sejajar semua. Jadi semua harus dapat yang terbaik, harus bahasanya ditotalitaskan lah. Kalau ada cedera ya dirawat di tempat terbaik, dikasih treatment yang bagus, disuruh istirahat. Kalau operasi ya operasi, harus cepat dilakuin. Dan mereka juga punya tim dokter, tim medis, segala macam, fisioterapi. Memang kerjasamanya juga, rumah sakitnya juga udah ke dokter-dokter yang bagus. Sampai seteknis itu ya? Iya, karena mereka udah pengalaman kan, tim yang udah berumur berapa tahun gitu. Iya benar, dari 93 ya kalau nggak salah. Iya, jadi mereka udah siap banget. Siap untuk semuanya lah ya. Iya, untuk semuanya. Yang terbaik untuk para atletnya gitu. Iya. Dan kalau ngomongin tentang
tadi pelayanan dan apa yang Erga dapat di Satria Muda, apa yang mungkin hal baru dan unik di Satria Muda yang mungkin menurut Erga di klub-klub sebelumnya Erga belum pernah dapat ya? Karena ini perbedaannya cukup jauh, jadi semuanya beda. Semuanya beda? Semuanya beda. Boleh kasih contoh nggak beberapa yang mungkin kita bisa, oh ternyata Satria Muda gini loh, dan orang punya mimpi juga akhirnya pengen ke Satria Muda. Kalau dicontohin kayak misalnya dari finansial, dari treatment di tempat tinggalnya gimana, makan, mes, segala macam itu udah beda sih. Itu udah pembedaan banget. Karena ini terlalu jauh juga, Erga nggak terlalu ngomongin lah. Iya, kita ngomong langsung jauh aja. Oke. Ini menarik yang bisa kita ambil ya, pelajaran sementara ini dari Erga bahwa perjalanan untuk sampai ke tahap ini itu nggak mudah, dan yang pasti Satria Muda bukan menjadi satu tujuan akhir dari Erga pastinya ya. Dan Erga berharap bisa main di mana lagi nih? Ya kalau masih muda gini nggak salah lah bermimpi. Erga pengennya bisa overseas. Overseas tuh bisa ke luar negeri. Bermain untuk di klub luar negeri, mungkin Jepang, Filipina. Untuk bisa lebih berkembang karena pastinya. Di sana juga lagi ada momen ngebukanya bagi negara-negara lain untuk masuk. Kayak Jepang ada pemain Filipina, kayak Filipina ada pemain dari luar juga. Siap. Iya. Jadi ini yang menjadi salah satu ya mimpi Erga untuk di dunia bola basket. Nah sekarang tadi udah kita ngomongin perjalanan Erga di awal. Poin kedua kita udah ngomongin tentang gimana prosesnya Erga bisa bergabung di Satria Muda. Sekarang kita pengen ngomong yang belum lama ini terjadi, final ABL 2022. Susah dijelasin ya itu ya. Kayak ya kita senang, cuma kadang nggak bisa dijelasin. Momen itu kok akhirnya juara ini. Kok bisa juara ini. Bahwa kayaknya Erga bisa gitu. Erga bisa sampai ke titik itu, kayak nggak mudah gitu. Betul. Pas Erga kadang sempat terpikir panjang banget nih jalannya.